Teori manajemen dari Frederick Taylor, Scientific Management atau lebih dikenal dengan manajemen ilmiah. Frederick Taylor lahir pada tahun 1856 dan wafat pada tahun 1919. Ia merupakan seorang mechanical engineering dan manajemen konsultan yang artinya ia akan datang ke dalam suatu organisasi untuk memperbaiki beberapa aspek di dalamnya. Saat itu, banyak pabrik bermunculan di mana-mana dan belum ada standar operasional untuk mengelola sekelompok besar orang dan menangani pekerjaan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Taylor ingin menjadikan organisasi lebih terstandarisasi, efisien, dan produktif dengan mempelajari proses kinerja mereka secara cermat. Manajemen ilmiah menerapkan ilmu pengetahuan ke dalam pekerjaan, yaitu mempelajari tugas dengan cermat dan sistematis pada tingkat mikro untuk menyorakan pekerjaan. Keinginan melepaskan diri dari aturan praktis akal sehat yang menurutnya belum terbukti dan tidak efisien. Jadi pekerja memiliki gaya bekerja sendiri untuk melakukan hal-hal yang akan mereka lakukan. Manajemen ilmiah juga dikenal sebagai Taylorisme yang merupakan penciptanya. Pembagian kerja. Dia berkeinginan untuk memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil, mudah, dan terpisah. Setiap langkah atau dua langkah dilakukan orang yang berbeda, di mana dari awal hingga akhir Anda hanya melakukan satu atau dua langkah kecil, kemudian dilanjut orang berikutnya. Dia juga berkeinginan menentukan satu cara terbaik, sebuah standar, untuk melakukan setiap bagian dari setiap tugas untuk meningkatkan produktivitas. Frederick juga percaya pada hierarki. Ia menginginkan rantai komando yang jelas, yang akan memisahkan semua karyawan di tingkat paling bawah dalam organisasi dari semua manajer di tingkat tertinggi. Dan alasan dia ingin melakukan ini adalah karena ia ingin manajernya merancang proses kerja dan menegakkan cara kerja yang harus dilakukan. Oleh karena itu, karyawan hanya mengikuti instruksi saja. Dan Frederick percaya pada seleksi, pelatihan, dan kompensasi dengan cara yang sedikit berbeda dibandingkan saat itu. Ia ingin memilih dan melatih orang-orang yang berkinerja terbaik dan menempatkan mereka pada pekerjaan yang paling cocok bagi mereka. Ia percaya bahwa pekerja yang paling produktif harus dibayar lebih tinggi, dan pekerja yang tidak dapat memenuhi standar baru yang lebih tinggi akan dipecat. Salah satu metode dari scientific management yaitu metode studi waktu dan gerakan. Ia mencoba mencari tahu jumlah waktu paling sedikit rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan setiap tugas atau bagian. Lalu apa yang paling sedikit jumlah gerakan yang diperlukan untuk setiap tugas kecil. Dan ia ingin karyawan pada dasarnya bekerja seperti mesin. Contoh penerapan teori Frederick pada studi waktu dan gerakan penggunaan botol saus. Daripada seorang penjual menuangkan saus pada sandwich sebanyak 3 gerakan seperti ini, akan lebih efisien ketika botol saus tersebut memiliki 3 lubang seperti ini. Satu langkah kecil ini akan menghemat beberapa detik, namun dapat membuat proses ini lebih cepat. Bahkan Anda dapat membuat lebih banyak sandwich dengan lebih sedikit karyawan, sehingga meningkatkan jumlah total sandwich per hari. Teori Taylor memberikan dampak yang cukup signifikan pada saat itu. Ia membantu meningkatkan produktivitas sebesar 200-400% atau lebih dalam beberapa kasus. Lebih banyak pekerjaan yang diselesaikan dengan lebih sedikit orang berarti lebih banyak keuntungan bagi perusahaan, dan produk yang lebih konsisten dengan kualitas yang lebih tinggi. Kritik terhadap teori manajemen Taylor. Yang pertama, tulisan-tulisan Taylor bersifat robotik dan impersonal, berkurangnya potensi pertumbuhan kerangka kerja bagi individu dengan keterampilan tingkat lanjut. Yang ketiga, setiap kali teorinya gagal dalam praktiknya, Taylor akan mengaitkan kesalahan tersebut dengan penerapan teorinya yang tidak tepat.